Keseimbangan antara jiwa dan raga bukan sekadar ideal kuno. Ini adalah prinsip hidup yang telah diwariskan oleh seorang jenius abad pertengahan, Ibnu Sina, yang hari ini justru semakin relevan di tengah gaya hidup digital yang penuh tekanan. Dalam karya monumentalnya Al-Hanun fi Al-Tib, Ibnu Sina menekankan bahwa kesehatan bukan hanya ketiadaan penyakit, tetapi keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Bagi Ibnu Sina, penyakit fisik seringkali berakar dari ketidakseimbangan mental, dan sebaliknya. Hari ini, sains modern mendukung pemikiran itu. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa stres kronis, gangguan tidur, kecemasan, dan tekanan mental dapat meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Aktivitas digital yang tidak terkontrol, scrolling media sosial tanpa henti, pekerjaan yang menumpuk, notifikasi yang terus berdenting, semua ini bukan hanya melelahkan pikiran, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan jantung dan otak. Ibnu Sina mengajarkan pentingnya riyah an-nafs, atau olahraga jiwa. Ini bukan meditasi dalam arti sempit, tetapi sebuah proses kesadaran diri yang utuh, berpikir jernih, mengenali emosi, dan hidup dengan niat yang terarah. Di era di mana segala sesuatunya serba cepat dan instan, ajaran ini menjadi semacam rem darurat agar kita tak kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Dia juga menekankan keteraturan dalam segala hal. Makan, tidur, bekerja, bahkan berbicara. Dalam dunia modern, keteraturan ini sering dikorbankan demi produktivitas. Tapi yang dilupakan adalah bahwa produktivitas sejati datang dari tubuh yang bugar dan jiwa yang tenang. Tanpa itu, kelelahan akan menjadi teman setia, dan tubuh akan membalas lewat penyakit yang datang tiba-tiba, seperti stroke. Para ilmuwan hari ini menemukan bahwa praktik keseharian seperti mindfulness, manajemen stres, tidur yang cukup, dan konsumsi makanan bergizi mampu menurunkan risiko stroke secara signifikan. Apa yang baru dalam penelitian itu, sebenarnya sudah diajarkan oleh Ibnu Sina lebih dari 1000 tahun lalu. Ia telah menulis tentang hubungan antara makanan dan emosi, antara tidur dan kesembuhan, antara pikiran yang kacau dan tubuh yang melemah. Dalam bukunya, Ibnu Sina juga memberi perhatian besar terhadap mizaj, temperamen tubuh yang unik bagi tiap individu. Ia percaya bahwa tiap orang memiliki keseimbangan elemen yang berbeda, dan menjaga keharmonisan itu penting untuk kesehatan. Jika seseorang terlalu banyak bekerja tanpa istirahat, atau hidup dalam tekanan emosional terus-menerus, maka keseimbangan mizajnya terganggu, dan penyakit bisa datang. Lalu, bagaimana cara menjaga keseimbangan itu di era digital? Pertama, sadari bahwa tubuh dan pikiran bukan mesin. Kita butuh jeda. Luangkan waktu untuk hening, untuk bernapas dalam-dalam, untuk menyentuh tanah kembali. Matikan layar, dan tatap wajah orang-orang di sekelilingmu. Itu bukan sekadar romantisme, itu adalah kebutuhan biologis. Kedua, atur tidur. Ibnu Sina menyarankan tidur cukup di malam hari, dan ia percaya bahwa kualitas tidur adalah indikator utama kesehatan otak. Hari ini, neuroscience membuktikan bahwa tidur adalah saat di mana otak membersihkan racun, memperbaiki koneksi saraf, dan mengatur emosi. Kurang tidur bukan hanya membuat kita lelah, tapi secara perlahan merusak sistem kardiovaskular dan meningkatkan risiko stroke. Ketiga, jangan abaikan emosi. Banyak orang menganggap stres sebagai sesuatu yang harus dilawan dengan kekuatan atau diabaikan. Tapi Ibnu Sina justru mendorong kita untuk mengenali dan mengelola emosi dengan lembut. Ia percaya bahwa hati yang tenang akan menyehatkan tubuh. Psikologi modern menyebutnya emotional regulation, kemampuan mengenali dan menenangkan diri dalam tekanan. Keempat, bergeraklah. Aktivitas fisik bukan hanya soal menjaga berat badan, tapi cara menjaga aliran energi dan memperbaiki suasana hati. Ibnu Sina menyarankan gerakan teratur dan tidak berlebihan, karena olahraga yang ekstrim justru bisa merusak tubuh. Hari ini, olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga, atau tai chi terbukti membantu menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fleksibilitas sistem saraf. Kelima, makan dengan sadar. Ibnu Sina mencatat bahwa makanan bukan hanya bahan bakar,
tapi juga obat. Ia menyarankan makan dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan sesuai kebutuhan tubuh. Ilmu gizi modern mengkonfirmasi bahwa pola makan Mediterania atau plant-based bisa menurunkan risiko stroke dan meningkatkan umur panjang. Kini kita hidup dalam zaman yang jauh lebih kompleks dari masa Ibnu Sina. Tapi kebijaksanaan beliau justru menjadi kompas untuk menghadapi keruwetan zaman ini. Keseimbangan bukanlah sesuatu yang instan. Ia harus dilatih, dijaga, dan dipelihara. Jangan tunggu tubuh memberi sinyal bahaya untuk mulai peduli. Jangan tunggu pikiran meledak dalam bentuk kelelahan akut atau depresi untuk mulai berhenti. Keseimbangan adalah hak dan tanggung jawab kita sendiri. Di dunia yang terus bergerak cepat, jadilah orang yang mampu berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan bertanya, apakah aku hidup dengan seimbang? Apakah pikiranku damai, dan tubuhku sehat? Stroke tidak hanya datang karena usia atau genetika. Ia datang karena kelalaian kita terhadap tanda-tanda kecil yang selama ini kita abaikan. Kurang tidur, stres yang dipendam, makan sembarangan, duduk terlalu lama, dan tidak memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas. Ibnu Sina bukan hanya memberi kita ilmu kedokteran, tapi juga warisan kebijaksanaan hidup. Dalam dunia digital yang memicu kelelahan mental dan penyakit fisik, kita bisa kembali pada prinsip dasarnya. Dengarkan tubuhmu, rawat jiwamu, dan hiduplah dengan kesadaran. Ingat, teknologi boleh berkembang, tapi manusia tetaplah makhluk yang rapuh dan butuh keseimbangan. Kita bukan chip atau algoritma. Kita adalah perpaduan antara jiwa dan raga. Dan hanya dengan merawat keduanya, kita bisa bertahan di zaman ini dengan utuh. Ambillah waktu untuk menenangkan diri, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu bijak. Karena kamu tahu bahwa dalam keheningan, ada kekuatan untuk menyembuhkan. Karena kamu sadar bahwa menjaga diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling dasar dan paling penting. Keseimbangan jiwa dan raga bukan mitos kuno. Ia adalah kunci untuk menangkal penyakit masa kini. Dengarlah Ibnu Sina, dan jadikan hidupmu sebagai tempat yang damai bagi tubuh dan pikiranmu sendiri. Padahal, menurut Ibnu Sina, keberhasilan sejati justru lahir dari kemampuan seseorang menjaga keharmonisan batinnya. Ia menulis bahwa manusia yang berakal adalah mereka yang mampu menimbang kebutuhan tubuh dan jiwa secara seimbang, tidak berlebihan dalam satu sisi dan mengabaikan sisi lainnya. Keseimbangan ini bukan sesuatu yang bisa dicapai sekali saja. Ia adalah proses yang berulang, seperti menata ulang diri setiap hari. Dalam rutinitas harian kita yang sering kacau dan serba terburu-buru, kebiasaan refleksi diri yang diajarkan Ibnu Sina sangat relevan. Luangkan waktu di akhir hari untuk meninjau ulang perasaan, pikiran, dan kondisi tubuhmu. Tanyakan, apa yang membuatmu lelah hari ini? Apa yang bisa kamu ubah besok? Penelitian modern tentang neuroplastisitas menunjukkan bahwa otak manusia bisa beradaptasi dan memperbaiki dirinya selama diberi waktu, istirahat, dan perhatian yang tepat. Ini sejalan dengan konsep Ibnu Sina bahwa pikiran yang sehat bisa memperkuat tubuh, dan sebaliknya. Dalam dunia di mana burnout menjadi masalah umum, refleksi dan istirahat bukan kemewahan, melainkan kebutuhan fisiologis. Di sisi lain, kita juga perlu menyadari bahwa teknologi bukan musuh. Tapi teknologi bisa menjadi racun jika digunakan tanpa kendali. Smartphone, media sosial, dan gawai lainnya, pada dasarnya hanyalah alat. Tapi ketika alat itu mulai mengambil alih perhatian, tidur, bahkan hubungan sosial kita, saat itulah keseimbangan mulai goyah. Ibnu Sina pernah berkata bahwa segala sesuatu yang melampaui batas, meskipun awalnya baik, akan berubah menjadi bahaya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk menjaga batas itu? Mulailah dengan membuat rutinitas pagi yang penuh kesadaran. Hindari membuka ponsel sebagai hal pertama yang kamu lakukan. Sebaliknya, mulailah dengan peregangan ringan, minum air hangat, dan beberapa menit untuk berdiam. Gunakan momen pagi itu untuk menyentuh kembali dirimu sendiri sebelum dunia luar mulai menarik perhatianmu ke sana kemari. Kemudian, selama hari berjalan, perhatikan napasmu.
Banyak dari kita tidak sadar bahwa kita bernapas pendek dan cepat saat stres. Padahal, napas adalah jembatan paling langsung antara tubuh dan jiwa. Latihan pernapasan sederhana, yang bahkan direkomendasikan oleh Ibnu Sina dalam konteks pengobatan emosional, bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fokus secara signifikan. Berhentilah sejenak untuk duduk dalam diam, walau hanya 5 menit. Ibnu Sina percaya bahwa diam adalah ruang penyembuhan. Dalam keheningan, tubuh memperbaiki, dan jiwa kembali menemukan arah. Malam hari, beri tubuhmu haknya untuk istirahat. Matikan layar 1 jam sebelum tidur. Bacalah sesuatu yang menenangkan, bukan sekadar hiburan, tetapi juga pengetahuan atau nasihat yang membangun. Bagi Ibnu Sina, tidur bukan sekadar akhir dari hari, tapi bagian dari proses penyembuhan yang aktif. Jika kita terus memasukkan informasi tanpa henti hingga detik terakhir sebelum tidur, kita sebenarnya sedang mengganggu kerja otak dalam memperbaiki diri. Selain rutinitas, penting juga membangun lingkungan yang mendukung keseimbangan. Pilih pertemanan yang sehat, kurangi interaksi yang merusak energi. Ibnu Sina dalam filsafatnya menekankan pentingnya muasyarah, pergaulan yang baik. Ia percaya bahwa suasana hati bisa menular, dan teman yang buruk adalah racun bagi jiwa yang sedang mencoba tumbuh. Tak kalah penting, berikan makna pada pekerjaan dan aktivitasmu. Bukan hanya soal menghasilkan uang, tapi juga soal memberikan nilai dan manfaat. Dalam ajaran Ibnu Sina, manusia sehat adalah mereka yang hidup dengan tujuan, dan tujuan itu tidak semata bersifat duniawi, melainkan juga spiritual. Ketika hidup punya arah, tubuh dan pikiran akan mengikuti dengan lebih teratur dan kuat. Keseimbangan bukan berarti selalu tenang tanpa masalah. Justru, ia berarti kita tahu bagaimana menghadapi badai dengan kepala dingin dan hati yang teguh. Kita bisa marah, lelah, sedih, atau kecewa, tapi kita tahu kapan dan bagaimana harus kembali ke pusat keseimbangan diri. Itulah warisan terbesar dari Ibnu Sina, bahwa ilmu kedokteran bukan sekadar soal organ, melainkan juga tentang keberanian mengenali dan menyembuhkan luka batin. Bahwa merawat tubuh adalah bentuk ibadah, dan menjaga pikiran tetap sehat adalah bentuk penghormatan pada karunia Tuhan. Hari ini, ketika dunia menawarkan segalanya secara instan, kitalah yang harus memilih jalan yang lebih tenang. Jalan yang mungkin lebih lambat, tapi lebih dalam dan bermakna. Jalan keseimbangan antara dunia luar dan dunia dalam kita. Jika kamu merasa lelah, berhentilah bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu ingin bertahan lebih lama. Jika kamu merasa kosong, isi kembali dengan ketenangan, bukan distraksi. Dan jika kamu merasa kehilangan arah, kembalilah ke dirimu sendiri. Di sanalah pusat keseimbanganmu. Ibnu Sina telah memberi kita peta. Kita hanya perlu membacanya ulang dengan kesadaran baru, dan menjalani hidup dengan kehormatan terhadap tubuh dan jiwa kita sendiri. Karena pada akhirnya, tidak ada prestasi yang layak dirayakan jika tubuh kita rusak dan jiwa kita retak. Yang sejati adalah hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran, kesehatan, dan ketenangan. Jangan tunggu nanti. Mulailah hari ini. Hiduplah dengan seimbang, seperti yang diajarkan oleh Ibnu Sina 1000 tahun yang lalu, dan tetap berlaku hingga hari ini. Ibnu Sina mengajarkan bahwa pencegahan adalah puncak dari pengobatan. Ia menyebut bahwa menjaga tubuh dalam keadaan seimbang lebih mulia dan lebih efektif daripada mengobatinya setelah jatuh sakit. Pandangan ini kini mendapatkan validasi ilmiah melalui banyak riset kesehatan, salah satunya dari WHO, yang menyatakan bahwa 80% kasus stroke dapat dicegah dengan gaya hidup yang sehat. Ibnu Sina percaya bahwa makanan adalah obat pertama. Ia menekankan pentingnya makanan alami, sederhana, dan sesuai kebutuhan tubuh. Prinsip ini sangat sesuai dengan rekomendasi WHO yang menyarankan pola makan seimbang. Tinggi sayur dan buah, rendah garam, gula, dan lemak trans. WHO menekankan bahwa pola makan seperti ini tidak hanya menurunkan risiko stroke, tetapi juga memperkuat jantung, mengurangi tekanan darah, dan menjaga gula darah dalam batas normal. Lebih dari 1000 tahun lalu, Ibnu Sina telah menuliskan bahwa kelebihan garam, lemak hewani,
dan makanan yang terlalu diproses akan memperburuk kualitas darah dan mempercepat penuaan pembuluh darah. Kini, sains membuktikan bahwa kolesterol jahat yang tinggi dan tekanan darah kronis memang menjadi dua faktor utama penyebab stroke. Inilah bukti bahwa warisan pengetahuan Ibnu Sina tetap relevan dalam dunia medis modern. Selain pola makan, Ibnu Sina menekankan pentingnya gerakan. Ia percaya bahwa tubuh manusia diciptakan untuk bergerak, dan stagnasi akan menghasilkan penyakit. Dalam pedoman terbaru mereka menyarankan setidaknya 150 menit aktivitas fisik sedang per minggu, atau 75 menit aktivitas berat. Aktivitas ini dapat berupa berjalan cepat, bersepeda, berenang, bahkan membersihkan rumah dengan penuh energi. Namun yang menarik, baik Hu maupun Ibnu Sina sepakat bahwa bukan hanya tubuh yang perlu digerakkan, tetapi juga jiwa. Kesehatan mental yang buruk, stres kronis, dan kurangnya istirahat psikis berkontribusi besar terhadap risiko stroke. Dalam kajian Hu, stres berkepanjangan dapat meningkatkan tekanan darah dan memicu reaksi inflamasi dalam tubuh. Ibnu Sina jauh sebelum itu telah menyadari hubungan erat antara emosi dan penyakit fisik. Ia menulis bahwa kesedihan yang dalam, amarah yang tertahan, atau kecemasan yang tidak tersalurkan akan melemahkan fungsi hati dan organ vital lainnya. Bahkan ia menyarankan terapi mendengarkan musik, berjalan di alam, serta berdialog dengan diri sendiri untuk menjaga jiwa tetap tenang. Kedua sumber ini, klasik dan modern, bertemu dalam satu titik penting. Gaya hidup seimbang adalah kunci. Kesehatan bukan sekadar tidak sakit, tetapi juga kemampuan menjalani hidup dengan penuh energi, kejernihan pikiran, dan semangat yang menyala. Satu hal yang juga patut diperhatikan adalah pentingnya tidur. Ibnu Sina menyebut tidur sebagai penyembuh alami yang paling kuat. Ia menganjurkan tidur teratur, tidak terlalu larut, dan tidak berlebihan. Hal ini kini didukung oleh Hu dan banyak lembaga medis yang menyatakan bahwa kurang tidur meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Tidur kurang dari 6 jam atau lebih dari 9 jam per malam dikaitkan dengan ketidakseimbangan hormonal, tekanan darah yang tidak stabil, dan peradangan kronis. Penting juga untuk melihat faktor kebiasaan kecil yang sering kita abaikan. Duduk terlalu lama, melewatkan sarapan, mengonsumsi minuman manis secara berlebihan. Semua itu perlahan merusak sistem tubuh. Hu menyebut kebiasaan duduk berjam-jam di depan layar sebagai the new smoking. Ini mengingatkan kita akan peringatan Ibnu Sina tentang bahaya kelalaian terhadap gerak tubuh. Menggabungkan kebijaksanaan Ibnu Sina dan data ilmiah, Hu memberi kita panduan yang utuh. Rawatlah tubuhmu dengan makanan yang benar, gerakan yang cukup, tidur yang cukup, pikiran yang jernih, dan emosi yang seimbang. Semua ini bukan hal besar yang sulit dilakukan, tapi serangkaian pilihan kecil yang konsisten setiap hari. Keseimbangan bukanlah sesuatu yang lahir dari motivasi sesaat, tetapi dari niat yang terus diperbarui. Dalam dunia digital yang penuh gangguan, kita tidak hanya butuh disiplin, tapi juga pemahaman akan makna menjaga diri. Bukan sekadar agar panjang umur, tapi agar hidup kita penuh makna dan daya. Ibnu Sina menulis bahwa ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Maka pengetahuan tentang kesehatan ini tidak ada artinya jika tidak kita terapkan. Mari kita jadikan tubuh dan jiwa ini ladang amal. Kita rawat, kita jaga, agar bisa menjalani hidup yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sadar. Stroke bukanlah takdir. Ia bisa dicegah. Ia bisa dilawan dengan kebiasaan baik yang kita bangun hari ini. Dan dalam setiap langkah kita menjaga kesehatan, kita sedang menghidupkan kembali warisan ilmu yang dulu ditulis oleh tangan-tangan bijak seperti Ibnu Sina dan kini disempurnakan oleh temuan-temuan modern. Mari hidup dengan penuh keseimbangan, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang mencintai dan membutuhkan kita. Karena hidup sehat bukan semata tentang umur panjang, tapi tentang kualitas yang membuat setiap detik hidup benar-benar berharga. Ibnu Sina menegaskan bahwa tubuh dan pikiran bukanlah dua entitas yang terpisah. Ia memandang manusia sebagai kesatuan jasad dan ruh, fisik dan jiwa, di mana gangguan dalam salah satunya akan memengaruhi yang lain. Baginya,
Penyakit fisik bisa berakar dari beban mental, dan sebaliknya, kelelahan tubuh bisa melahirkan kerapuhan jiwa. Dalam kitab Al-Hanun fi Al-Tib, Ibnu Sina menyebutkan bahwa emosi seperti marah, takut, iri hati, dan kesedihan berkepanjangan akan memengaruhi ritme detak jantung, aliran darah, dan kualitas tidur seseorang. Ia bahkan menyebut bahwa rasa takut yang berlebihan bisa menyebabkan kelumpuhan sementara, sebuah observasi awal yang kini kita kenal sebagai reaksi psikosomatik. Studi dari Harvard Medical School memperkuat pandangan ini. Penelitian selama 2 dekade terakhir menunjukkan bahwa stres kronis yang tidak diolah dengan baik menyebabkan peningkatan hormon kortisol yang terus-menerus. Kortisol yang tinggi ini berdampak pada tekanan darah, peradangan pembuluh darah, dan melemahkan sistem imun. Semua faktor yang meningkatkan risiko stroke secara signifikan. Lebih lanjut, penelitian dari Harvard menyimpulkan bahwa orang yang memiliki kemampuan mengelola stres melalui meditasi, refleksi diri, atau aktivitas sosial yang sehat memiliki kemungkinan lebih rendah terkena stroke dibandingkan mereka yang hidup dalam tekanan mental tanpa outlet yang sehat. Dan ini kembali menyambung pada prinsip Ibnu Sina. Ia percaya bahwa penyembuhan bukan sekadar proses fisik, tetapi juga spiritual. Dalam banyak tulisannya, ia menekankan pentingnya muhasabah, introspeksi diri, sebagai cara menjaga ketenangan batin. Ia percaya bahwa pikiran yang tenang menciptakan harmoni dalam tubuh, menyeimbangkan detak jantung, pernapasan, dan sistem pencernaan. Studi Harvard juga menyatakan bahwa keseimbangan antara aktivitas fisik dan ketenangan mental adalah kunci pencegahan berbagai penyakit kardiovaskular, termasuk stroke. Orang yang memiliki rutinitas harian yang stabil, tidur cukup, makan teratur, berolahraga, dan menjalani praktik mindfulness, menunjukkan biomarker tubuh yang jauh lebih sehat. Ibnu Sina telah jauh-jauh hari mengingatkan bahwa ketidakteraturan dalam hidup menciptakan kekacauan dalam tubuh. Sementara Harvard mengukur ini melalui grafik tekanan darah dan skala stres, Ibnu Sina mengukurnya melalui bahasa tubuh, perilaku pasien, dan ketidakseimbangan elemen tubuh. Keduanya sebenarnya berbicara hal yang sama dengan bahasa yang berbeda. Keseimbangan antara tubuh dan pikiran bukan hanya sesuatu yang idealis, tapi sebuah kebutuhan biologis untuk bertahan dan berkembang. Jika kita hanya fokus pada kesehatan fisik namun mengabaikan pikiran, maka kita akan membangun rumah yang fondasinya retak. Jika kita hanya menjaga pikiran tanpa menjaga tubuh, kita seperti merawat pelita di wadah yang rapuh. Ibnu Sina memberi kita nasihat yang sederhana namun dalam, ketika tubuh lelah, beri dia istirahat. Ketika jiwa gundah, ajak dia berdialog. Di era modern, Harvard menyarankan hal serupa. Hindari multitasking berlebihan, berikan ruang untuk pikiran bernapas, dan rawat tubuh dengan pola yang teratur. 2 dunia, 2 zaman, 1 pesan, jagalah keseimbangan. Karena dalam keseimbangan itulah, pencegahan menjadi mungkin, dan kesehatan menjadi nyata. Dan ketika kita bicara tentang stroke, ini bukan sekadar penyakit medis. Ini adalah hasil dari ketidakseimbangan yang lama dibiarkan. Saat kita terlalu sibuk, terlalu terburu-buru, terlalu cemas, disitulah celah penyakit masuk. Maka, mari kita bawa kebijaksanaan Ibnu Sina dan data ilmiah Harvard ke dalam hidup kita. Kita buat jadwal yang lebih manusiawi, istirahat yang cukup, waktu tanpa layar, ruang untuk mendengar diri sendiri, dan langkah-langkah kecil untuk menguatkan tubuh. Karena mencegah stroke bukan soal obat mahal atau teknologi canggih. Ia bermula dari keputusan-keputusan sederhana, memilih tenang daripada terburu-buru, memilih jalan kaki daripada duduk terlalu lama, memilih mendengar napas sendiri daripada terjebak notifikasi. Dan seperti yang dikatakan Ibnu Sina, setiap penyembuhan dimulai dari pikiran yang mau berubah. Ibnu Sina dalam etika medisnya tidak hanya berbicara tentang pengobatan, tetapi tentang tanggung jawab manusia terhadap tubuhnya. Ia percaya bahwa tubuh adalah amanah yang diberikan Tuhan, dan menjaga kesehatannya merupakan bentuk ibadah. Dalam kitab-kitabnya, ia sering mengingatkan bahwa pencegahan jauh lebih baik daripada pengobatan. Ini bukan sekadar slogan, melainkan prinsip hidup yang mendasar.
Ia menyarankan agar setiap orang memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatannya sendiri, tentang apa yang dikonsumsi, bagaimana cara tidur, bagaimana merespons emosi, dan bagaimana mengenali gejala-gejala awal ketidakseimbangan tubuh. Ini sejalan dengan konsep self-care dalam dunia medis modern, dan menjadi bagian penting dalam panduan gaya hidup sehat menurut Kemenkes RI. Kemenkes RI dalam berbagai kampanye kesehatannya mendorong masyarakat untuk melakukan cerdik, cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. 6 langkah ini terlihat sederhana, tapi dalamnya mengandung prinsip-prinsip yang sejak berabad-abad lalu telah diajarkan oleh Ibnu Sina. Mengubah gaya hidup bukan sekadar mengganti pola makan atau mulai berolahraga. Ini adalah proses menyadari bahwa tubuh kita membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang terus-menerus. Bahwa kita tidak bisa memaksa tubuh bekerja tanpa memberi waktu istirahat. Bahwa kita tidak bisa menuntut ketenangan pikiran, sementara kita menjejalkan kepala dengan informasi tanpa henti. Ibnu Sina meyakini bahwa setiap manusia punya kapasitas untuk menyembuhkan dirinya, asalkan ia mau mendengar tubuhnya. Dalam kerangka etika medisnya, dokter hanyalah pembimbing, penunjuk jalan, sementara penyembuh sejati adalah kehendak si pasien sendiri untuk berubah. Dan disinilah pentingnya motivasi. Karena perubahan gaya hidup tidak bisa dipaksakan dari luar. Ia harus tumbuh dari dalam. Harus lahir dari kesadaran bahwa hidup yang seimbang memberi kebahagiaan yang lebih hakiki daripada sekadar kesibukan yang memabukkan. Kemenkes RI juga menekankan hal ini dalam kampanyenya, bahwa menjaga gaya hidup sehat bukan tugas pemerintah atau dokter saja, tapi merupakan bagian dari tanggung jawab pribadi setiap individu untuk menjauhkan dirinya dari risiko penyakit degeneratif, seperti stroke. Hari ini, kita hidup di era digital yang segalanya serba cepat dan instan. Tapi justru di tengah kecepatan itu, kita butuh momen untuk memperlambat. Untuk mengevaluasi ulang cara hidup kita. Untuk kembali bertanya, sudahkah aku tidur cukup? Sudahkah aku mendengar sinyal tubuhku hari ini? Sudahkah aku mengelola emosiku dengan bijak? Motivasi mengubah gaya hidup bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menghargai tubuh dan jiwa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari misi hidup kita. Karena seperti yang dikatakan Ibnu Sina, ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Dan tubuh tanpa jiwa yang tenang adalah wadah kosong. Perubahan itu berat di awal, kacau di tengah, tapi indah di akhir. Mungkin sulit memulai olahraga setiap pagi. Mungkin sulit menolak makanan cepat saji yang menggoda. Mungkin berat untuk tidur lebih awal atau melepaskan media sosial sebelum tidur. Tapi setiap keputusan kecil itu adalah bentuk penghargaan terhadap hidup kita sendiri. Ibnu Sina mengajarkan bahwa manusia yang bijak adalah mereka yang mampu hidup selaras dengan ritme alam. Tidur ketika malam, bangun dengan sinar pagi, makan secukupnya, dan berpikir jernih. Dan inilah esensi dari gaya hidup sehat yang terus digaungkan Kemenkes RI hingga hari ini. Jika kita ingin terhindar dari stroke, jika kita ingin tubuh dan pikiran tetap kuat menghadapi era digital yang penuh tekanan, maka perubahan gaya hidup bukan pilihan, melainkan keharusan. Kita mulai dari hal kecil, dari langkah kaki menuju taman, dari segelas air putih di pagi hari, dari jeda 5 menit untuk bernapas, dari doa singkat sebelum tidur. Karena seperti yang diyakini Ibnu Sina dan dibuktikan oleh ilmu pengetahuan hari ini, tubuh yang dijaga dengan cinta akan membalas dengan kekuatan, dan jiwa yang dirawat dengan kesadaran akan menjadi pelindung terbaik dari segala penyakit. Maka jangan tunda lagi. Beri hadiah terbaik untuk dirimu hari ini, berupa gaya hidup baru yang lebih bijak, lebih sehat, dan lebih selaras dengan dirimu yang sejati. Dalam dunia kesehatan, pandangan klasik dan riset modern seringkali dianggap berjalan di jalur yang berbeda. Tapi jika kita melihat lebih dalam, keduanya sebenarnya saling menguatkan. Kearifan dari masa lalu dan sains masa kini bisa berpadu, membentuk fondasi kuat dalam menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita. Ibnu Sina telah lama menegaskan pentingnya keteraturan dalam hidup. Ia percaya bahwa manusia yang sehat adalah mereka yang hidup selaras dengan alam, menjaga ritme tidur dan bangun, makan dalam takaran yang tepat,
serta menjaga kestabilan emosinya. Pandangan ini tidak hanya filosofis, tapi juga sangat praktis. Menariknya, riset terbaru dari Mayo Clinic, salah satu pusat medis paling bergengsi di dunia, juga menekankan hal-hal yang hampir serupa. Dalam berbagai publikasi dan studi mereka, Mayo Clinic menyoroti pentingnya gaya hidup holistik, pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, tidur yang cukup, dan pengelolaan stres. Mereka menemukan bahwa orang-orang yang menjalani gaya hidup ini memiliki risiko stroke yang jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang mengabaikannya. Salah satu studi mereka menyebutkan bahwa hanya dengan berjalan kaki 30 menit sehari, risiko stroke dapat menurun secara signifikan. Ini sejalan dengan anjuran Ibnu Sina tentang pentingnya gerak tubuh yang teratur. Dalam pandangan beliau, tubuh yang stagnan adalah lahan subur bagi penyakit, sementara tubuh yang aktif memperkuat sistem imun dan menjaga keseimbangan organ. Selain itu, Mayo Clinic juga menggarisbawahi pentingnya tidur berkualitas. Mereka menemukan korelasi kuat antara gangguan tidur dan peningkatan risiko stroke. Ibnu Sina, berabad-abad sebelumnya, telah menjelaskan bahwa tidur adalah momen penyembuhan alami bagi tubuh dan jiwa. Ia menyarankan tidur malam yang tenang dan cukup sebagai salah satu cara utama menjaga kesehatan otak dan sistem saraf. Dalam hal nutrisi, Mayo Clinic menekankan pentingnya makanan segar dan alami, mengurangi konsumsi gula, garam, serta lemak jenuh. Ibnu Sina pun menulis panjang lebar tentang pola makan yang seimbang. Ia menekankan bahwa makanan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan musim, serta tidak boleh berlebihan. Makan bukan untuk memenuhi hawa nafsu, tapi untuk memberi energi yang selaras dengan kondisi fisik dan mental. Lebih dari itu, Mayo Clinic menyebut manajemen stres sebagai elemen vital dalam pencegahan stroke. Mereka menyarankan teknik seperti mindfulness, meditasi, dan pernapasan dalam sebagai cara efektif menenangkan sistem saraf. Bukankah ini sangat mirip dengan nasihat Ibnu Sina yang menekankan pentingnya ketenangan batin, berzikir, dan menjauhkan diri dari emosi berlebihan? Menurut beliau, pikiran yang tenang menciptakan tubuh yang kuat. Dan ini kini dibuktikan oleh ilmu saraf modern. Ketika kita menggabungkan pandangan klasik dari Ibnu Sina dengan riset sains dari Mayo Clinic, kita mendapat satu kesimpulan yang sangat kuat, bahwa tubuh dan pikiran adalah satu kesatuan. Tidak ada kesehatan fisik tanpa ketenangan mental, dan tidak ada ketenangan mental tanpa tubuh yang sehat. Keduanya saling berpengaruh dan saling menjaga. Inilah pesan edukatif yang perlu terus kita gaungkan, terutama di era digital yang penuh distraksi ini. Bahwa menjaga kesehatan bukan sekadar menghindari penyakit, tapi merawat kehidupan secara utuh. Bahwa ilmu dari masa lalu bisa menjadi cahaya bagi masa kini, dan riset modern hanyalah kelanjutan dari kebijaksanaan yang telah ditanamkan oleh para pemikir besar seperti Ibnu Sina. Mayo Clinic menyajikan data, Ibnu Sina memberikan makna. Keduanya bersatu dalam satu misi, menjadikan manusia lebih bijak dalam merawat dirinya. Karena di akhir hari, tidak peduli seberapa canggih teknologi yang kita miliki, tubuh dan jiwa kita tetap memerlukan hal-hal yang paling mendasar. Tidur yang cukup, udara segar, makanan sehat, pikiran yang damai, dan hati yang bersyukur. Inilah warisan pengetahuan yang tak lekang oleh waktu, mengalir dari pena Ibnu Sina, diperkuat oleh laboratorium Mayo Clinic, dan kini kita bawa ke layar-layar digital, agar setiap manusia bisa kembali menyadari betapa berharga keseimbangan hidup itu. Kita hidup di zaman yang menuntut kecepatan, produktivitas, dan respons tanpa henti. Namun, di balik layar ponsel dan rapat daring yang tak habis-habis, tubuh dan pikiran kita kerap menanggung beban yang tak kasat mata. Dan beban ini, jika tak kita sadari dan kelola dengan bijak, dapat berubah menjadi penyakit serius seperti stroke. Menurut data BPJS Kesehatan, stroke adalah salah satu penyakit katastrofik dengan pembiayaan tertinggi di Indonesia. Dalam laporan mereka beberapa tahun terakhir, stroke menyedot triliunan rupiah dana Jekenkis setiap tahunnya. Bukan hanya karena biaya pengobatannya mahal, tapi karena perawatannya juga jangka panjang, menyebabkan kecacatan, kehilangan produktivitas, dan tekanan psikologis bagi pasien serta keluarganya. Yang lebih mengkhawatirkan,
Tren stroke kini tidak hanya menyerang usia lanjut. Banyak pasien stroke kini berusia di bawah 45 tahun, bahkan ada yang masih di usia produktif. Tekanan kerja, gaya hidup tidak sehat, konsumsi makanan cepat saji, kurang tidur, dan stres berkepanjangan jadi pemicunya. Semua ini seakan menjadi efek domino yang tak terbendung di era digital. Disinilah kita bisa kembali menarik napas dan menengok warisan bijak dari Ibnu Sina. Bukan sebagai romantisasi masa lalu, tapi sebagai panduan praktis yang ternyata sangat relevan untuk masa kini. Ibnu Sina mengajarkan bahwa tubuh perlu dilatih setiap hari. Tidak perlu olahraga ekstrim, cukup gerakan rutin, seperti berjalan kaki, membersihkan rumah, atau berkebun. Aktivitas ini menjaga sirkulasi darah, memperkuat jantung, dan menurunkan tekanan darah. 3 hal yang terbukti secara medis dapat mencegah stroke. Ia juga menekankan pentingnya waktu makan dan jenis makanan yang dikonsumsi. Hindari makan berlebihan, makan saat marah, atau makan terlalu malam. Makanan harus bergizi, alami, dan sesuai musim. Dalam konteks sekarang, ini berarti mengurangi junk food, memperbanyak sayur, buah, dan makanan yang tinggi serat. Kita bisa mulai dari hal sederhana, membawa bekal sendiri, memilih air putih daripada minuman manis, dan belajar membaca label gizi. Ibnu Sina pun sangat menghargai kualitas tidur. Baginya, tidur adalah pondasi utama penyembuhan dan keseimbangan mental. Ia menganjurkan tidur lebih awal dan bangun di waktu fajar. Ini ternyata sejalan dengan riset modern yang menyebutkan bahwa tidur di bawah 6 jam atau lebih dari 9 jam dapat meningkatkan risiko stroke. Tidur cukup membantu tubuh melakukan detoksifikasi, memperbaiki sel, dan menyeimbangkan hormon stres. Dalam aspek emosional, Ibnu Sina sangat menekankan pengendalian marah, kecemasan, dan kesedihan yang berlarut. Menurutnya, emosi negatif menumpuk seperti racun dalam tubuh. Ia menyarankan aktivitas seperti mendengar musik lembut, menikmati alam, berzikir, atau membaca sesuatu yang menenangkan sebagai cara menjaga stabilitas jiwa. Kini, kita menyebut ini sebagai manajemen stres atau coping strategi. Semua prinsip ini, gerak tubuh, makan seimbang, tidur cukup, dan jiwa yang tenang, bukan sekadar konsep, tapi gaya hidup. Dan BPJS, melalui program promotif preventifnya, kini mulai mendorong hal yang sama, edukasi gizi, senam rutin, cek kesehatan berkala, dan kampanye hidup sehat ke masyarakat luas. Artinya, baik dari sudut pandang klasik maupun sistem kesehatan modern, pencegahan selalu lebih baik dan lebih murah daripada pengobatan. Stroke bisa dicegah, kesehatan bisa dijaga, tapi semuanya dimulai dari kesadaran. Kesadaran bahwa tubuh kita bukan mesin. Ia butuh perhatian, bukan hanya saat sakit, tapi setiap hari. Kesadaran bahwa jiwa kita bukan sekadar penumpang dalam tubuh, tapi pengendali utama yang harus dijaga keseimbangannya. Maka mari kita jadikan panduan hidup sehat dari Ibnu Sina bukan sekadar teori kuno, tapi peta jalan praktis. Mari kita jadikan data BPJS bukan sekadar angka, tapi alarm bahwa sudah waktunya kita bertindak. Bertindak untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, menjaga makanan, bergerak lebih aktif, tidur tepat waktu, dan menenangkan pikiran, adalah benteng kuat melawan stroke dan penyakit lain yang mengintai. Dan lebih dari itu, langkah-langkah itu adalah bentuk cinta kita kepada hidup. Jika kita telusuri jejak para pemikir besar dalam dunia kesehatan, kita akan menemukan benang merah yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Dari Ibnu Sina di abad ke-10 hingga Dr. Dean Ornish di abad ke-21, mereka memiliki satu keyakinan yang sama. Penyembuhan sejati bukan hanya urusan obat dan tindakan medis, tapi soal gaya hidup, pikiran, dan cinta. Ibnu Sina dalam Al-Hanun fi Al-Tib menulis bahwa kesehatan adalah keseimbangan antara unsur jasmani, makanan, aktivitas fisik, keadaan emosi, dan lingkungan. Ia percaya bahwa tubuh manusia memiliki kekuatan alamiah untuk menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan diberi kondisi yang tepat. Makanan sehat, pikiran jernih,
udara bersih, dan ketenangan jiwa. Lebih dari 1000 tahun kemudian, pemikiran serupa digaungkan kembali oleh Dr. Dean Ornish, seorang dokter dan peneliti dari Amerika Serikat yang dikenal karena pendekatannya yang radikal namun penuh kasih. Ia membuktikan lewat berbagai riset ilmiah bahwa penyakit kronis seperti jantung dan bahkan kanker bisa dicegah, dihentikan, dan dibalik hanya dengan perubahan gaya hidup menyeluruh, pola makan nabati, olahraga ringan, manajemen stres, dan dukungan emosional. Dr. Ornish, seperti Ibnu Sina, menempatkan perasaan cinta, kasih sayang, dan koneksi sosial sebagai bagian penting dari penyembuhan. Ia bahkan mengatakan bahwa penderitaan seringkali berasal dari kesepian dan kekosongan makna hidup, bukan sekadar dari kerusakan organ. Inilah yang membuat pendekatan mereka sangat mirip meski terpaut 1000 tahun. Keduanya menyentuh manusia secara utuh, bukan hanya sebagai pasien, tapi sebagai makhluk yang memiliki hati, pikiran, dan ruh. Jika kita cermati lebih dalam, pendekatan kedua tokoh ini bisa menjadi jembatan antara nilai-nilai klasik Timur dan sains modern Barat. Keduanya percaya bahwa manusia harus kembali pada harmoni. Bukan hidup yang dipacu oleh ambisi tanpa arah, melainkan hidup yang penuh makna, cukup dalam hal materi, dan kaya dalam hal batin. Bayangkan jika kita mulai menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu menunggu sakit dulu. Kita bisa memulainya dengan perubahan kecil, mengganti gorengan dengan buah, berjalan kaki 30 menit tiap pagi, menyapa tetangga dengan tulus, atau sekadar menarik napas dalam dan merenung di pagi hari sebelum membuka ponsel. Itulah bentuk perlawanan kita terhadap gaya hidup yang serba cepat tapi kosong. Dan itulah bentuk penghormatan kita terhadap tubuh dan jiwa yang telah diberi amanah untuk dijaga. Ibnu Sina menulis bahwa obat terbaik adalah hati yang gembira. Dr. Dean Ornish membuktikan bahwa penyakit bisa mundur ketika manusia merasakan cinta dan makna. Maka jangan anggap remeh ketenangan batin, hubungan sosial yang sehat, atau aktivitas sederhana yang membuat kita bahagia. Karena semua itu adalah resep yang tak tertulis dalam botol obat, tapi tertanam dalam gaya hidup kita. Di tengah dunia yang menawarkan berbagai solusi instan, mari kita ingat satu hal penting. Kesehatan bukan hasil dari keajaiban, melainkan buah dari kesadaran yang konsisten. Dan kini, kita punya dua panutan dari zaman berbeda, Ibnu Sina dan Dr. Ornish, yang seakan saling melengkapi. Mereka menyampaikan satu pesan abadi, bahwa hidup sehat adalah pilihan. Pilihan untuk menyayangi tubuh, menenangkan pikiran, dan menjalani hidup dengan penuh kasih dan kesadaran. Jadi, jika hari ini kita memutuskan untuk berjalan lebih jauh, makan lebih bijak, mencintai lebih dalam, dan hidup lebih tenang, kita sedang melanjutkan jejak para penyembuh sejati dari masa lalu hingga kini. Sebuah warisan bijak, yang bisa kita wariskan pula kepada generasi mendatang. Ilmu pengetahuan dan pengobatan modern saat ini banyak mendapat inspirasi dari warisan klasik, terutama ilmu yang berkembang di dunia Islam pada masa keemasan peradaban. Ibnu Sina, selain dikenal sebagai dokter dan filsuf, juga merupakan pelopor dalam bidang neurologi yang pada zamannya disebut sebagai ilmu tentang saraf dan jiwa. Karyanya membuka cakrawala baru tentang bagaimana otak dan pikiran saling berinteraksi. Ibnu Sina menulis tentang pentingnya keseimbangan antara fungsi otak dan sistem saraf dengan kondisi emosional seseorang. Ia memahami bahwa gangguan jiwa bukan semata-mata masalah roh atau jiwa, tapi juga terkait langsung dengan kesehatan fisik dan struktur saraf. Ini adalah landasan penting yang kini menjadi fokus utama neuromedicine modern. Neuromedicine modern, yang menggabungkan ilmu saraf, psikologi, dan kedokteran, kini membuktikan bahwa otak manusia sangat plastis, artinya dapat berubah dan beradaptasi berdasarkan pengalaman dan pola hidup. Penemuan ini memperkuat ajaran Ibnu Sina bahwa perubahan gaya hidup, termasuk pengelolaan stres dan nutrisi yang tepat, dapat memperbaiki fungsi otak dan mencegah penyakit saraf seperti stroke, Alzheimer, dan depresi. Salah satu konsep yang kini sangat diperhatikan adalah hubungan antara otak dan sistem kardiovaskular. Studi terbaru menunjukkan bahwa stres kronis menyebabkan peradangan yang merusak pembuluh darah dan saraf, memicu risiko stroke dan gangguan kognitif.
Ibnu Sina telah lebih dahulu mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan jiwa dan keseimbangan emosi sebagai langkah utama menjaga kesehatan secara menyeluruh. Selain itu, Ibnu Sina juga mengamati fungsi memori dan perhatian sebagai bagian dari keseimbangan jiwa. Ia menulis bagaimana pikiran yang tenang dan terlatih dapat meningkatkan daya ingat dan kemampuan berpikir, hal yang kini dibuktikan lewat penelitian neuroplastisitas di bidang neuroscience. Pendekatan holistik Ibnu Sina, yang menganggap tubuh dan pikiran sebagai satu kesatuan utuh, sangat sejalan dengan neuromedicine modern yang menekankan peran neurokimia dan neurobiologi dalam kesehatan mental dan fisik. Di era digital ini, di mana stimulasi berlebihan dan polusi informasi sering mengganggu keseimbangan saraf kita, warisan Ibnu Sina memberikan pijakan penting. Jangan abaikan peran jiwa dalam menjaga kesehatan otak dan tubuh. Kebiasaan beristirahat, meditasi, menjaga pola makan, dan interaksi sosial yang sehat adalah kunci neuroproteksi yang sudah terbukti secara ilmiah. Maka dapat kita katakan, ilmu warisan Islam bukan hanya sejarah, melainkan fondasi kuat yang menjadi titik temu antara filsafat kuno dan riset neuromedicine modern. Sebuah jembatan yang menghubungkan hikmah masa lalu dengan teknologi dan ilmu pengetahuan masa kini, untuk menciptakan manusia yang sehat secara fisik dan mental. Dengan memahami dan menerapkan hal ini, kita tidak hanya menjaga diri dari stroke dan penyakit saraf lainnya, tapi juga membuka pintu menuju kualitas hidup yang lebih baik, seimbang, dan bermakna dalam menghadapi tantangan zaman digital yang semakin kompleks. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, kita dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga kesehatan jiwa dan raga secara seimbang. Namun, tantangan ini bukanlah hal yang tak mungkin diatasi, terutama jika kita kembali menggali kearifan klasik yang telah teruji oleh waktu, seperti ajaran Ibnu Sina, dan menggabungkannya dengan data medis modern yang terus berkembang. Seruan kami adalah untuk membangun kesadaran luas di masyarakat, bahwa menjaga kesehatan bukan sekadar urusan pribadi, melainkan tanggung jawab bersama yang harus didukung dengan pengetahuan yang benar dan upaya yang konsisten. Pendidikan kesehatan harus menjadi prioritas, mulai dari keluarga, sekolah, hingga komunitas, dengan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur dan bukti ilmiah terkini. Mari kita tanamkan dalam setiap lapisan masyarakat pentingnya pola hidup sehat. Makan dengan bijak, berolahraga secara teratur, mengelola stres dengan baik, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis. Semua ini bukan sekadar teori, melainkan langkah-langkah praktis yang telah dibuktikan dapat menurunkan risiko stroke dan penyakit kronis lainnya. Kita juga perlu mengedukasi tentang dampak negatif dari pola hidup modern yang penuh tekanan dan kurangnya perhatian pada kesehatan mental. Informasi yang akurat dari sumber terpercaya harus mudah diakses agar setiap individu mampu membuat keputusan yang tepat demi keseimbangan hidupnya. Di sini, kearifan Ibnu Sina mengingatkan kita bahwa kesehatan adalah harmoni antara jasmani dan rohani. Tanpa jiwa yang tenang, tubuh sulit untuk berfungsi optimal. Tanpa tubuh yang sehat, jiwa akan mudah terganggu. Pendidikan kesehatan yang menggabungkan aspek fisik dan mental ini harus menjadi fondasi dalam upaya pencegahan stroke dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Data medis terkini, seperti yang dihimpun oleh Organisasi Kesehatan Dunia dan Lembaga Kesehatan Nasional, menunjukkan bahwa pencegahan lebih efektif dan murah daripada pengobatan. Dengan meningkatkan kesadaran dan perubahan gaya hidup secara kolektif, kita dapat menekan angka kejadian stroke yang masih menjadi beban berat bagi sistem kesehatan dan keluarga di seluruh dunia. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memperkuat edukasi kesehatan yang berakar pada nilai-nilai kearifan klasik sekaligus didukung oleh riset ilmiah modern. Dengan begitu, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membangun masyarakat yang tangguh, sehat, dan harmonis di era digital yang penuh tantangan ini. Kesadaran ini harus menjadi gerakan nyata, dimulai dari diri kita, keluarga, hingga komunitas, agar keseimbangan jiwa dan raga yang diajarkan oleh Ibnu Sina dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, menolak penyakit, dan meraih kualitas hidup yang lebih baik untuk generasi sekarang dan masa depan. Demikianlah, warisan ilmu Ibnu Sina yang terus relevan hingga kini, dikombinasikan dengan riset medis modern, mengajarkan kita satu hal penting.
kesehatan sejati lahir dari keseimbangan jiwa dan raga. Di tengah tekanan hidup zaman digital, mari kita ingat kembali untuk merawat pikiran dan tubuh dengan penuh kesadaran dan cinta. Perubahan kecil yang konsisten dalam gaya hidup dapat menjadi perisai kuat melawan stroke dan berbagai penyakit lainnya. Jangan menunggu sampai sakit datang, mulailah hari ini dengan langkah sederhana. Makan sehat, bergerak aktif, kelola stres, dan jaga hubungan sosial yang hangat. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like sebagai tanda dukungan, tuliskan komentar di bawah untuk berbagi pengalaman atau pertanyaanmu, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi agar mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan motivasi yang akan terus hadir untuk mendukung kesehatan dan kebahagiaan hidup kita bersama. Terima kasih telah menonton. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.